yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Hari ini aku mau bikin donat ubi ungu. Langsung aja. Bahan-bahannya aku pakai terigu, nanti minyak untuk menggoreng karena kita bikin donat, gula pasir, ragi. Raginya aku pakai ragi instan, margarin atau mentega yang di suhu ruangan, pakai sejumput garam dan air es. Air yang dingin yang baru keluar dari kulkas, dan pakai ubi ungu yang udah direbus. Aku direbus, dikukus juga bisa, tapi aku direbus aja terus dihaluskan, ditumbuk kayak gini. Dan susu bubuk. Susu bubuknya ini bisa diganti dengan susu cair, jadi ini jadi susu cair, tapi aku pakai susu bubuk dan pakai air. Terigunya aku pakai terigu yang protein tinggi, jadi bagus untuk roti dan mie, ada tulisannya gitu loh Pak. Gitu. Kalau nggak ada bisa pakai pro sedang atau terigu serbaguna yang selalu ada di dapur kita, atau bisa dikombinasikan. Maksudnya misalnya 150 yang protein tinggi, yang protein sedangnya 50 gram saja, bisa juga. Terigunya juga ubi ungu yang udah direbus dan ditumbuk. Ragi, aku pakai ragi instan, jadi bisa langsung di adonan kering. Ragi suka banget sama gula, jadi gula langsung aja di atasnya si ragi. Aku akan pakai sejumput garam, kira-kira setengah sendok teh di seberangnya ya, di seberangnya ragi. Dan susu bubuknya juga langsung aja di sini. Jadi basically hampir semuanya langsung. Aduk rata dari yang ada garamnya dulu. Baru ragi dan gula, terus semuanya langsung plung gitu ya, semuanya tadi kan, kecuali mentega atau margarinnya. Ini udah keaduk rata, aku mau langsung aja pakai tanganku udah dicuci bersih, kira-kira setengah aja dari airnya. Airnya ini air dingin baru keluar dari kulkas. Aduk rata hanya sampai dia menyatu dengan baik, jadi nggak nyebar gitu lagi. Kadang-kadang airnya kita perlu lebih banyak dari ini, kadang-kadang nggak semua airnya kita pakai, jadi disesuaikan hanya sampai dia nyatu aja. Tambahin dikit lagi. Kalau dia sudah hampir menyatu, sebaiknya airnya itu sedikit-sedikit aja, kira-kira 1 sendok makan demi 1 sendok makan. Ini udah kecampur dengan sangat baik, artinya dia tidak ada yang nyebar lagi, nggak bubar gitu. Aku mau cuci tanganku dulu, ya udah nyatu dengan baik, dan airku sisa sedikit lagi. Jadi kadang-kadang habis, kadang-kadang tidak semuanya ya, hanya sampai dia adonannya kayak gini. Ini langsung aku mau taruh di bidang datar, aku pakai talenan aja, dan aku mau langsung isiin dengan mentega atau margarin. Bisa jadi setengah-setengah, bisa langsung. Aku mau langsung aja, enggak apa-apa. Caranya dilipat, tekan, putar searah. Lipat, masuk sini, tekan, putar searah. Lipat, tekan, pakai ini tekannya. Tekan, putar searah. Nggak usah berlebihan juga, tekannya, santai aja. Ini dia akan jadi blenyet kayak gini, nggak apa-apa. Dalam 1-2 menit dia adonannya akan menyerap si menteganya. Yang penting tetap putar searah. Lipat, tekan, putar searah. Sekitar semenit. Nah, dia udah mulai nyerap, udah nggak blenyet. Lihat ini di sini. Aku bersihin dulu bidang datarku. Dan sekarang aku udah punya minyak. Ini minyak goreng biasa yang ada di dapur kita, tapi yang baru ya. Aku siapin sekitar 1 sendok makan aja, dan aku mau oles di bidang datarnya secukupnya aja, nggak usah berlebihan, tipis-tipis aja. Juga di tanganku, terutama yang untuk nekan ini. Nah, ini kita lakukan sama ya, lipat, tekan, putar searah, lipat, tekan, putar searah, sampai dia jadi adonan yang lembut dan elastis kayak gitu. Bisa juga dilakukan dilempar gini, tekan, ambil yang di sini terus ya, kayak gini. Yang mana aja lebih mudah kita lakukan, bisa, atau lipat, tekan, putar searah. Tekannya nggak usah berlebihan, pakai ini atau ini bisa. Dan kalau dia mulai lengket lagi di bidang datar ini,
sesekali aku oles lagi dengan minyak. Gitu terus ya, sampai dia lembut. Ini udah kira-kira 10 sampai 12 menit. Aku rasa dia udah lembut banget. Kita bisa 10 sampai 12 menit itu total dari pertama aku taruh dia di bidang datar. Kalau ditekan dia balik perlahan. Kalau ditekan dia balik perlahan. Itu adonan yang kita mau. Tabur sedikit dengan tepung. Jadi totalnya sekitar 10 sampai 12 menit. Sampai dia bener-bener lembut kayak gitu ya. Ini aku liatin hasil terakhirnya. Kalau pakai mixer bisa juga maksimum 8 menit aja. Tekan dia balik perlahan. Tekan dia balik perlahan. Cantik toh? Teksturnya juga bagus ya Pak. Nah, teksturnya udah kelihatan dia lembut banget. Sekarang aku mau bagi dia langsung aja ya. Aku pakai ragi instan dan di sini suhu dapurku itu hangat. Jadi aku nggak diamkan sambil jalan sambil diamkan sambil proofing. Sambil proofing sambil jalan gitu loh. Ini aku mau timbang, boleh, kira-kira juga boleh, sekitar 40-an, jadi 38 bisa, 42 bisa, kira-kira lah ya. Ini 12 kira-kira ya, 40 gram, ada yang 38, ada yang 39, 40, nggak mesti pasti. Dan ini sisanya sedikit gini. Sedikit gini aku sisihin aja, nanti pakai yang bolong-bolong tengahnya itu aku akan satuin. Nah sekarang, tadi kan aku ukurnya dari sini tuh, timbangnya dari sini. Jadi sekarang aku buletinnya juga balik dari sini lagi. Pokoknya yang pertama diambil, itu juga yang pertama diolah. Tekan gini, aku mau bentuk dia bulatan. Lebih mudah kalau bidang datarnya itu nggak ada tepungnya sama sekali. Sampai dia bener-bener smooth. Ini atasnya. Cantik toh? Cantik. Lanjut, sesuai urutannya ya. Nah yang deretan pertama itu udah, deretan pertama aku tutup dengan serbet aja karena raginya nggak suka sama udara. Sambil aku lanjut yang selanjutnya, baris selanjutnya. Ini udah yang terakhir. Nah yang ini aku diemin dulu, nanti ada teman-temannya. Sekarang balik dari yang pertama. Ini dia yang pertama, ambil dia lagi. Aku udah siapin di sini baking tray. Yang aku mau taburin dengan tepung biar dia nggak lengket nanti pas kita goreng. Ini bisa di skip, diganti tepungnya ini dengan parchment paper atau kertas baking aja. Tapi tetap ya, kertas bakingnya tetap harus ditabur tepung supaya dia bentuknya tetap cantik pas digoreng. Ini aku mau tabur juga dikit, tanganku juga diisi tepung dan dipipihkan. Usahain sama dia tebelnya, ketebalannya perlahan aja, kira-kira udah bentuknya cantik dan bulat. Nah aku pakai ini cookie cutter, aku punya cookie cutter. Kalau enggak pakai, kita pernah pakai spuit juga, bisa pakai spuit. Di tengah-tengahnya kira-kira langsung aja jebret. Cookie cutternya bisa dioles dengan sedikit tepung kayak gini, dibenamkan di tepung kayak gitu. Nah ini dia nanti temennya yang tadi itu. Aku mau taruh di sini. Nggak perlu tutup ya? Tutup lah, tutup serbet juga. Ini aku lanjut, inget ya, mulainya tuh harus yang tadi paling pertama itu, oke? Ini juga ditutup serbet ya. Lanjut. Jadi ini kan bikinnya takes time ya, pakai waktu bikinnya. Jadi yang pertama tadi aku bikin itu udah otomatis dia lagi proofing nih di somewhere sini nih. Tuh, dia lagi proofing ya kan? Makanya dia harus sesuai dengan urutannya gitu loh, Pak. Ya. Ini udah selesai. Nah, nih kalian sama teman-teman, ini bisa digoreng gini aja, tapi dijadiin satu lagi gini bisa juga. Yang kita mau aja. Ini ide yang terakhir. Yang ini aku mau juga jadiin satu. Ini yang tadi itu loh kan? Ingat? Ya. Jadiin satu aja. Jadi ini totalnya ada 14. Nah, sekarang aku mau mulai goreng dia dan kita harus ingat ya kan, ini yang terakhir. Nah yang tadi pertama kan di situ tuh, nah itu juga yang pertama kali. Yuk, hanya dipanasin di api sedang, ambilnya harus hati-hati biar dia nggak berubah bentuknya. Kalau suhu dapur kita sejuk, sebaiknya ditunggu dia proofing, jadi tunggu dia mengembang sedikit. Ini bawahnya udah mulai kecoklatan, aku mau langsung aja balik. Cantiknya. Makasih Papa.
Nah, kalau dia udah dibalik, bisa dinaikin sedikit apinya. Jadi kita mainnya di api kecil, api sedang, kecil, sedang, kecil, sedang. Ini sampai dia kecoklatan aja, kedua sisinya dia udah matang. Ini idealnya pas lagi hangat-hangat dibalut gula halus atau topping sesuai selera. Kita sih sukanya begini ya Pak ya, polos. Bukan polos, maksudnya gula halus. Tada! Udah di suhu ruang. Dan aku udah ini tadi buat foto tak. Lihat deh, dia teksturnya empuk banget, dia tuh super empuk ya. Aku buka yang baru. Weh, lihatlah. Wah, mantap banget. Ketok Pak, empuk banget ya Pak ya. Wow, ini super dahsyat. Lembut banget, empuk. Wow, super wow Pak. Lembut banget. Ini tanpa gula halus pun dihias itu udah enak banget ya Pak ya. Tadi kamu makan yang polos. Mantap. Terigunya 200 gram, jadinya 14 donat Pak. Good idea ya. Itu sangat ekonomis, tanpa telur, tanpa oven. Tapi rasanya dahsyat, harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih, ini harus dicoba. Ini lembut banget. Baby, Ayo kita serbu. enak banget. Enak banget.